Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Nuraini Putri dari kelas Asuransi Syariah kelas C. Saya akan sedikit menerangkan tentang teori produksi. Teori perilaku produsen perusahaan memiliki banyak analogi dengan teori perilaku konsumen. Misalnya, bila konsumen mengalokasikan dananya untuk konsumsi, produsen mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses menjadi output. Karena itu, bila keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh uangnya habis untuk konsumsi, keseimbangan produsen tercapai pada saat seluruh anggaran habis terpakai untuk membeli faktor produksi. Dalam mengonsumsi barang berlaku the law of diminishing marginal utility, sedangkan dalam penggunaan faktor produksi berlaku the law of diminishing return. Produsen juga memiliki pengetahuan yang lengkap atas faktor produksi yang dibelinya. Akhirnya, bila konsumen berupaya mencapai kepuasan maksimum, maka produsen berupaya mencapai tingkat produksi maksimum. Selanjutnya ada dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam aktivitas produksinya, produsen perusahaan mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi. Ada atau tidak adanya kegiatan produksi, faktor produksi itu harus tetap tersedia. Mesin pabrik adalah salah satu contohnya. Sampai tingkat interval produksi tertentu, jumlah mesin tidak perlu ditambah. Tetapi, jika tingkat produksi menurun bahkan sampai 0 unit, jumlah mesin tidak bisa dikurangi. Dalam jangka panjang dan sangat panjang, semua faktor produksi sifatnya variabel. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi. Periode jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor variabel. Tenggang waktu jangka pendek setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung jenis usahanya. Perusahaan yang memproduksi barang-barang modal, periode jangka pendeknya barangkali 5 tahun, sebab perusahaan membutuhkan waktu minimal 5 tahun untuk menambah kapasitas produksi dengan menambah mesin. Perusahaan yang bergerak di industri pengolahan, periode jangka pendeknya lebih singkat. Perusahaan yang mengelola makanan kalengan, periode jangka pendeknya hanya 2 atau 3 tahun. Selanjutnya ada model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Sebenarnya sangat jarang, bahkan tidak ada
proses produksi yang hanya menggunakan satu faktor produksi variabel. Hubungan matematis penggunaan faktor produksi yang menghasilkan output maksimum disebut fungsi produksi. Pengertian produksi dengan satu faktor produksi variabel adalah pengertian analisis jangka pendek di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah. Ketika mencoba memahami proses alokasi faktor produksi oleh perusahaan, ekonom membagi faktor produksi menjadi barang, modal, dan tenaga kerja. Ini hubungan matematis penggunaan faktor produksi menghasilkan output maksimum disebut fungsi produksi, seperti di bawah ini. Ini Q sama dengan F dalam kurung K L, di mana Q itu sama dengan tingkat output, K itu barang modal, dan L tenaga kerja atau buruh. Dalam model produksi, satu produksi variabel barang modal dianggap faktor produksi tetap. Keputusan produksi ditentukan berdasarkan alokasi efisiensi tenaga kerja. Model produksi dengan satu faktor produksi variabel terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Produksi total adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Produksi marginal atau marginal product adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Produksi itu adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Ini adalah produksi total TP sama dengan F, K, dan L, di mana TP itu sama dengan produksi total, K sama dengan barang modal yang dianggap kontras, L sama dengan tenaga kerja atau buruh. Secara matematis, TP akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Turunan pertama TP adalah MP, maka TP maksimum pada saat MP sama dengan 0. Ini ada produksi marginal. Sama dengan dimana MP sama dengan produksi marginal. MP sama dengan TP. Dan ada produksi rata-rata, di mana AP sama dengan produksi rata-rata. AP akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0. Dengan penjelasan matematis, AP maksimum tercapai pada tercapai pada saat AP sama dengan MP, dan MP akan memotong AP pada saat nilai AP maksimum.
Contoh kasus usaha tekstil tradisional yang menggunakan ATBM, alat tenun bukan mesin. Nah, ini adalah tabel produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata usaha tekstil tradisional. Dari tabel 51 ini, kita melihat bahwa produksi total pada awalnya meningkat mencapai 126 unit. Ini 126 unit. Pada saat jumlah buruh yang dipekerjakan 7 orang. Ini pekerja buruhnya 7 orang. Tetapi setelah itu penambahan buruh justru menurunkan produksi total karena produksi marginal sudah negatif. Bila melihat kolom MP, ternyata besarannya MP sangat mempengaruhi TP. Selama nilai MP lebih kecil dari 0, TP tetap bertambah. Sayangnya pertambahan MP juga mengalami penurunan. Besarnya nilai MP juga berpengaruh dengan nilai produksi rata-rata. Penambahan 1 orang tenaga kerja akan memperbesar nilai AP selama nilai MP lebih kecil dari AP sebelumnya. Begitu juga sebaliknya. Hal ini terjadi pada saat penggunaan tenaga kerja antara 2-5 orang. Misalnya pada saat menambah buruh dari 2 menjadi 3 orang, AP meningkat dari 10 unit menjadi 15 unit karena MP sama dengan 25 unit. Bandingkan dengan pada saat tenaga kerja ditambah dari 5 menjadi 6. Tabel 51 dapat dipresentasikan dalam bentuk diagram. TP ternyata bergerak membentuk kurva yang mirip dengan huruf S, sehingga disebut kurva S. Hukum penambahan hasil yang semakin menurun menyebabkan kurva MP berbentuk parabola sampai menyentuh sumbu horizontal. MP sama dengan 0. Jika kurva MP telah melebihi standar dari sumbu horizontal, MP lebih besar daripada 0, lebih kecil dari 0. Penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Kurva AP bergerak sepola dengan kurva MP sebelum titik potong AP dan MP. Nilai AP selalu di bawah MP. Setelah itu AP di atas MP. Nilai AP juga mengalami penurunan akibat pengaruh penurunan nilai MP, tetapi penurunannya tidak setajam MP. Sehingga pada saat MP lebih kecil dari 0, AP masih mungkin terlihat bernilai positif, bahkan tidak pernah negatif. Ini diagram kurva TP dan MP dan AP ya, pada kasus usaha tekstil tradisional. Ini bisa lihat ini kurvanya. Selanjutnya itu 3 tahap produksinya. Diagram dibagi menjadi 3 tahap produksi. Yang pertama, tahap pertama sampai pada saat kondisi AP maksimum. Ini kondisi AP maksimum. Tahap kedua antara AP maksimum sampai saat MP sama dengan 0. MP sama dengan 0 nih. Dan tahap 3 saat MP sudah bernilai 0 negatif.
Selanjutnya, pada tahap 1, penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Karena itu, hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Pada tahap kedua, karena berlakunya LDR, baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan, namun demikian nilai keduanya masih positif. Tahap kedua tuh nilainya masih positif. Dan tahap ketiga, perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Perusahaan akan mengalami kerugian. Jadi kurvanya tahap 3 itu akan negatif. Jadi itu perusahaan sebaiknya berproduksi di tahap 2 yang menjadi perusahaan harus berhenti menambah tenaga kerja karena secara sistematis perusahaan akan berhenti menambah tenaga kerja pada saat tambahan biaya yang harus dibayarkan adalah sama dengan tambahan pendapatan yang diterima. Jika tambahan biaya masih lebih kecil dari tambahan pendapatan, perusahaan akan menambah tenaga kerja. Begitu sebaliknya, tambahan biaya dalam hal ini adalah upah tenaga kerja. Tambahan pendapatan adalah produksi marginal dikalikan harga jual barang. Jika upah dinotasikan sebagai W, sedangkan harga jual barang dinotasikan P, maka alokasi tenaga kerja produksi dianggap efisien bila W sama dengan MP dalam kurung P. Selanjutnya ada perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat tingkat produktivitas meningkat secara grafis. Dapat digambarkan dengan semakin luasnya bidang yang dibatasi kurva TV pada diagram 53. Akibat kemajuan teknologi, luas kurva TP TP3, TP2, TP1 artinya jumlah output yang dihasilkan per unit produksi semakin besar. Faktor produksi semakin besar. Ini dari diagram 53 tampak bahwa Q3 per L1 Q2 per L1 Q1 per L1. Di sini ada diagram pengaruh kemajuan teknologi terhadap output. Jadi yang perlu direnungkan adalah apabila nilai AP meningkat, berarti efisiensi meningkat. Bila nilai AP meningkat karena mesinnya semakin modern, belum tentu efisiensi meningkat. Studi empiris yang dilakukan 20 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ada yang lebih penting dari sekedar memodernisasi mesin, yaitu modernisasi sumber daya manusia, terutama dengan mengubah cara berpikir dan sikap hidup. Dengan modernisasi SDM, kemajuan teknologi akan meresap ke dalam diri manusia dan mendorong peningkatan efisiensi.
Yang ketiga, ada model produksi dengan dua faktor produksi variabel. Dalam bagian faktor, adanya faktor produksi tetap, baik barang modal maupun tenaga kerja sekarang bersifat variabel. Namun, yang harus diingat bahwa pelonggaran asumsi ini masih tetap berlalu menyederhanakan persoalan. Sebab dalam kenyataan, faktor produksi variabel yang digunakan dalam proses produksi lebih dari dua macam. Dalam studi ekonomi yang lebih lanjut, pembahasan alokasi faktor-faktor produksi, lebih dari dua macam faktor produksi secara efisien akan menggunakan model ekonometrika. Dalam model produksi, dua faktor produksi variabel ini, analisis cukup menggunakan penjelasan grafis dan matematis sederhana. Yang pertama ada isokuan. Isokuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Misalnya, kasus usaha tekstil tradisional di muka kita perlonggar asumsinya dengan menyatakan bahwa mesin dapat ditambah. Tabel 52 ini tabel 54 isokuan, diagram isokuan. Ini ada diagram isokuan yang seperti ini ya. Ini ada ini. Dalam isokuan terdapat asumsi-asumsi. Yang pertama itu konveksitas. Asumsi konveksitas analogi dengan asumsi pada pembahasan perilaku konsumen, yaitu kurva indiferensi yang menurun. Pada pembahasan perilaku konsumen, yaitu kurva indiferensi yang menurun dari kiri ke atas bawah. Dari kiri ke atas bawah. Dari kiri ke atas bawah. Produsen dapat melakukan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi untuk menjaga agar tingkat produksi tetap. Ketersediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi pada isokuan yang sama disebut derajat teknik substitusi faktor produksi atau marginal rate of technical substitution, atau disingkat menjadi MRTS. MRTSIK adalah bilangan yang menunjukkan berapa unit faktor produksi L harus dikorbankan dengan menambah satu unit faktor produksi K pada tingkat produksi yang sama. Jika L adalah tenaga kerja dan K adalah barang modal atau mesin, maka MRTSK adalah berupa unit tenaga kerja yang harus dikorbankan untuk menambah satu unit mesin demi menjaga produksi pada tingkat yang sama. Dasar pertimbangan substitusi faktor produksi adalah perbandingan rasio produktivitas. Perhatikan diagram 5.5. Diagram ini. Jika produsen ingin mengubah kombinasi faktor produksi dari titik A ke titik B,
maka tambahan output karena menambah 1 unit L adalah sama dengan produksi marginal L dikali dengan perubahan marginal L atau MPL. Nah, ini ya. Ini adalah pengurangan output karena penggunaan faktor produksi K adalah sama dengan produksi marginal. Ya, marginal. Karena bergerak pada isokuan yang sama, maka perubahan output yang sama dengan 0. Nih, sama dengan 0. Yang kedua ada penurunan nilai MRTS atau diminishing of MRTS. Sama halnya dengan konsumen, produsen menganggap makin mahal faktor produksi yang semakin langka. Itulah sebabnya mengapa nilai MRTS makin menurun hukum LDR atau dalam kurung hukum LDR. Dalam kasus-kasus tersebut, nilai MRTS adalah konstan atau 0. MRTS konstan bila kedua faktor produksi bersifat substitusi sempurna. Seperti diagram 5.6, MRTS adalah seperti diagram ini. Diagram 5.6 RTS kasus khusus ya. MRTS adalah 0 bila kedua faktor produksi mempunyai hubungan profesional tetap. Seperti ini adalah diagram MRTS kasus khusus. Yang ketiga ada hukum perlambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return. Bahwa di muka telah diurutkan bahwa penggunaan dua macam faktor produksi juga berlaku hukum LDR. Pada diagram 5.7, Q60, Q80, Q90. Q60, Q80, Q90 adalah unit isokuan dengan tingkat produksi masing-masing. 60, 80, 90 unit. Penurunan hasil kerja dapat dilihat dengan menarik garis. Penurunan hasil kerja bisa dilihat jika menarik garis A, B, C. Jika kita berproduksi dengan faktor produksi mesin sebanyak unit, penambahan L sebanyak AB, unit menambah output sebanyak 20 unit, tetapi penambahan berikutnya dengan jumlah yang sama, BC sama dengan AB, hanya menambah output sebanyak 10 unit. Penurunan hasil K dapat dilihat misalnya pada saat jumlah L sama dengan M unit. Perhatikan garis ini, perhatikan garis D, B, E, D, B, E. Awalnya untuk menambah 20 unit output cukup menambah dB unit K, tetapi ketika akan menambah output 10 unit lagi, jumlah unit mesin yang ditambah jauh lebih besar, yaitu BE unit, lebih banyak daripada DB unit. Ini BE unit lebih banyak daripada DB unit. Yang keempat ada daerah produksi yang ekonomis, relevant range of production.
Pada saat membahas model produksi, satu produksi variabel telah disimpulkan bahwa daerah produksi ekonomis perusahaan adalah daerah tahap 2. Prinsip yang sama berlaku untuk model produksi dua faktor produksi. Ini diagram 5.8 daerah produksi yang ekonomis. Bahwa diagram 5.8 ini menggambarkan bahwa batas antara titik A batas antara titik A dan titik B adalah batas daerah produksi yang ekonomis. Ini titik A dan titik B itu daerah produksi yang ekonomis atau tahap 2. Jika perusahaan berproduksi di luar batasan area itu, area A ke C atau B ke D, penambahan faktor produksi tidak meningkatkan produksi. Garis AB merupakan daerah tahap 2 nih, garis A nih batas produksinya nih, tahap 2. Garis diagram 5.8 menggambarkan jika perusahaan ingin melakukan ekspansi produksi, batas ruang gerak ekonomis adalah daerah yang diapit garis lengkung M dan N. Garis lengkung M dan N nih. Batas produksi ekonomis tahap 2 nih. Dibatasi garis lengkung M dan N. Yang B ada perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi. Return to scale. Perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi adalah konsep yang ingin menjelaskan seberapa besar output berubah bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan atau doubling. Yang pertama, ada skala hasil menaik, increasing return to scale. Jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menaik. Nih, diagram 5.9 skala hasil menaik. Diagram 5.9 menunjukkan bila penggunaan mesin dan tenaga kerja dilipat gandakan. Nih, K1, K2, K3. Output meningkat lebih dari 2 kali lipat. Pencapaian hasil ini dimungkinkan antara lain karena kemampuan manajemen dalam menangani produksi skala besar, ada sinergi antara mesin dan tenaga kerja. Yang kedua, ada skala hasil konstan, atau dalam kurung constant return to scale. Jika pelipat gandaan faktor produksi menambah output sebanyak 2 kali lipat juga, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan, seperti gambar diagram 5.10. Ini diagram dari skala hasil konstan. Dilihat ini ada sama seperti
diagram skala hasil menaik. Ini K1, K1, K2, K3. Selanjutnya ada skala hasil menurun, decreasing return to scale. Jika penambahan 1 unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun, seperti ditunjukkan pada diagram 1.11. Nih, diagramnya ini, diagram 5.11 adalah diagram skala hasil menurun. Penjelasannya karena kebalikan penjelasan terjadinya skala hasil menaik. Selanjutnya C ada perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Diagram 5.12 menggambarkan nih diagramnya nih 5.12 itu kemajuan teknologi. Menggambarkan karena kemajuan teknologi, tingkat produksi 90 unit Q90 periode pertama dapat dicapai penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit Q90 periode 2. Nih diagramnya. Kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi. Bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar dibanding tenaga kerja, disebut teknologi padat modal. Sebaliknya, jika menyebabkan porsi penggunaan tenaga kerja menjadi lebih besar, disebut teknologi padat karya. Jika tidak mengubah porsi, disebut teknologi netral. Perubahan-perubahan itu dapat dilihat dari angka MRTS yang tercermin dari perubahan sudut kemiringan isoquant pada teknologi harus melewati 3 tahap sebelum mempengaruhi efisien. Tahap pertama adalah penemuan. Riset-riset ilmu pengetahuan bertujuan menemukan teknologi baru untuk proses produksi. Tetapi, hasil penemuan tidak ada artinya bila para produsen tidak berani mengaplikasikannya dengan melakukan inovasi. Umumnya hanya sedikit pengusaha yang berani melakukan inovasi awal, tetapi keberhasilan inovasi akan mengundang makin banyak pengusaha yang melakukannya. Terjadilah penyebaran inovasi yang menyebabkan tingkat penerimaan terhadap inovasi mendekati angka 100%. Diagram 5.14 menggambarkan tingkat perkembangan penerimaan inovasi bentuk kurva S. Bisa dilihat ini kurva ini yang 5.13 itu kurva tipe teknologi, tipe kemajuan teknologi. Ini porsi penggunaan barang makin besar seperti ini kurvanya. Ini yang B ada porsi penggunaan barang modal tetap seperti ini. Dan ada porsi penggunaan tenaga kerja semakin besar seperti ini. Dan ini diagram 5.14 kurva penyebaran inovasi. Selanjutnya ada kurva anggaran produksi.
Kurva anggaran produksi adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Jika faktor produksi tenaga kerja adalah upah, adalah harga faktor produksi barang modal adalah sewa. Nih, W itu sama dengan upah. R itu sama dengan sewa. I itu sama dengan kurva Isokot. Jadi ini ya rumusnya I sama dengan RK plus WL. Sudut kemiringan kurva IKOS adalah rasio harga kedua faktor produksi. Jika terjadi perubahan harga faktor produksi, kurva I berotasi. Jika yang berubah adalah kemampuan anggaran, kurva Isokos bergeser sejajar. Ini diagramnya. Ini diagramnya, diagram 5.15 kurva anggaran produksi. Jika rotasi kurva nih, kayak sudut kemiringan kurva Isokos adalah rasio harga kedua faktor produksi. Jika terjadi perubahan harga, produksi, kurva 1 berotasi. Ini kurva 1 berotasi. Rotasi kurva 1 nih. Jika yang berubah adalah kemampuan anggaran, kurva Isokos bergeser sejajar nih, jadi sejajar. Selanjutnya ada keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva 1 bersinggungan dengan kurva Q. Di titik persinggungan itu kombinasi penggunaan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output. Yang maksimum. Keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun hasil faktor produksi. Analisis perubahan keseimbangan produsen analogi dengan analisis perilaku konsumen. Perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan merupakan interaksi kekuatan efek substitusi atau substitution effect dan efek skala produksi output effect. Karena itu, produsen juga mengenal faktor produksi inferior, yaitu faktor produksi yang penggunaannya justru menurun bila kemampuan anggaran perusahaan meningkat. Kemampuan memproduksi meningkat. Misalnya, perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan merupakan interaksi kekuatan efek substitusi dan efek skala produksi
Karena itu produsen juga mengenal faktor inferior, yaitu kayak faktor produksi yang penggunaannya justru menurun bila kemampuan anggaran perusahaan meningkat. Misalnya, tenaga kerja adalah faktor inferior. Jika tingkat produksi ditingkatkan, jumlah penggunaannya ternyata berkurang. Perusahaan lebih menyukai penambahan barang. Dalam mencapai keseimbangannya, produsen selalu berdasarkan prinsip efisiensi, yaitu maksimalisasi output atau minimalisasi biaya. Prinsip maksimalisasi output menyatakan bahwa dengan anggaran yang sudah ditentukan, dicapai output maksimum. Prinsip minimalisasi biaya menyatakan target output yang sudah ditetapkan harus dicapai dengan biaya minimum. Ini diagram 5.16 prinsip efisiensi. Bisa dilihat diagramnya. Ini maksimal output, diagramnya seperti ini, dan ini minimalisasi biaya, diagramnya seperti ini. Jadi keputusan maksimalisasi output atau minimalisasi faktor produksi sangat bergantung pada tujuan atau misi yang diemban perusahaan atau lembaga. Perusahaan umumnya memiliki tujuan maksimalisasi laba, sehingga biaya prinsip efisiensi perusahaan adalah maksimalisasi output. Tetapi lembaga-lembaga yang tidak berorientasi laba maksimum, seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat, menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Pada kondisi-kondisi tertentu, perusahaan pun dapat menggunakan prinsip-prinsip minimalisasi biaya. Misalnya, badan usaha milik negara, (BUMN), yang bergerak di bidang penyediaan jasa publik tertentu menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Seperti ini minimalisasi biaya diagramnya. Bisa dilihat. Ya, itu diagram 5.1 prinsip efisiensi. Selanjutnya ada pola ekspansi. Tujuan perusahaan adalah maksimalisasi laba. Untuk mencapai tujuan itu, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perusahaan harus tetap mempertahankan efisiensinya. Biasanya, perusahaan menetapkan target yang akan dicapai setiap tahunnya, yang harus dicapai dengan biaya minimum. Jadi perusahaan itu kalau ingin mencapai target tiap tahunnya harus dicapai dengan biaya minimum. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki tingkat fleksibilitas lebih tinggi dalam mengkombinasikan faktor produksi. Bisa dilihat ini diagram
5.17 tentang garis isoklin. Yang ini kasus umum ya, yang A ini, yang diagram A ini. Diagram 5.17 yang A ini, yang A, yang kasus umum, merupakan keseimbangan awal di titik A. Ini keseimbangan awal di titik A. Persinggungan garis anggaran 1 mana? Ini 1 dengan isokuan Q1 dalam jangka pendek jika perusahaan ingin mengubah kombinasi faktor produksi seperti di titik B atau C tetap pada Q1. Anggaran produksi harus ditingkatkan sampai ke 1 nih, ke 1,2 nih. Padahal dalam jangka panjang dengan anggaran sebesar 1,5, output dapat dinaikkan ke Q2 dengan kombinasi penggunaan faktor produksi di titik D. Titik-titik keseimbangan tercapai pada tingkat MRTS yang konstan dan membentuk garis isoklin. Diagram 5.17 A yang kasus umum menunjukkan bahwa titik-titik keseimbangan produsen adalah di titik A, D, K, dan L, dan seterusnya. Jika titik-titik keseimbangan tersebut dihubungkan, akan terbentuk garis isoklin OS. Garis isoklin OS tidak membentuk garis lurus karena seperti telah dinyatakan dalam jangka panjang perusahaan memiliki kemampuan mengubah kombinasi faktor produksi agar alokasi anggaran lebih efisiensi. Untuk hubungan produksi skala hasil konstan atau constant return to scale, isoklin berbentuk garis lurus OR. Hal ini karena dalam fungsi produksi CRS, rasio faktor produksi tidak berubah konstan. Lihat di diagram 17B nih. Diagram 17B. Hasil kasus skala hasil konstan ini CRS nih. Ini ada diagram 5.18 jalur ekspansi dalam kurung expansion path. Jadi bila ekspansi produksi berdasarkan asumsi bahwa harga faktor produksi tidak berubah, isoklin merupakan garis lurus jalur ekspansi. Mana nih? Isoklin garis lurus hasil isoklin garis lurus jalur ekspansi. Garis ini menunjukkan bagaimana proporsi penggunaan faktor produksi berubah karena penambahan tingkat produksi. Bila harga faktor produksi dianggap tetap, jadi diagram 5.18 ini menunjukkan jalur ekspansi pada umumnya, sedangkan ini yang 18 ini kasus umum yang diagram 18A jalur ekspansi yang A kasus umum itu menunjukkan jalur ekspansi pada umumnya.
Dan sedangkan jalur ekspansi yang B, yang kasus skala hasil konstan. Untuk kasus skala hasil konstan, untuk hasil yang konstan. Jadi yang F pola jalur ekspansi, yaitu dengan tujuan perusahaan maksimalisasi laba untuk mencapai jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan harus tetap mempertahankan efisiensinya. Perusahaan tetap, ya biasanya perusahaan menetapkan target, harus mencapai target setiap tahunnya. Kondisinya setiap tahun, ya harus dengan yang dicapai itu dengan yang biaya yang sangat minimum. Kalau dalam jangka panjang, perusahaan itu memiliki tingkat fleksibilitas lebih tinggi dalam mengkombinasikan faktor produksinya. Ya bisa dilihat di dalam diagram titik 5.17 sebagai diagram garis isoklin. Yang A ada kasus umum, ini diagramnya seperti ini, dan B kasus skala hasil konstan, diagramnya seperti ini. Ini ada di bawah sini nih yang disebut misalnya ini X, ini Y. X itu tenaga kerja, ini ada 1,5, 1/4 nih, 1/3 nih. Dan di diagram 5.18 itu merupakan jalur ekspansi nih, jalur ekspansi. Ya, yang jalur ekspansi juga yang A itu ada kasus umumnya. Kasus umum yang ya udah tingkat produksi yang umum. Yang jalur ekspansi B nih kasusnya nih, skala hasil konstan. Ini diagramnya buat yang kasus skala hasil konstan yang B nih. Saya lihat nih X tenaga kerja sini seperti garis isoklin. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika memberikan materinya masih sedikit kurang atau masih belum menguasai materinya. Ya, itu saya bilang ya saya belum terlalu menguasai materinya. Yang saya hanya membaca yang dari yang saya tahu. Saya belum terlalu memahami materi, mungkin bisa kalian lihat-lihat juga di berbagai referensi ya. Mungkin itu saja materi dari yang saya berikan. Walaupun masih sedikit kurang yang saya berikan materinya, dan mungkin sebelumnya saya Marcella Nuraini Putri dari Konsultansi kelas C. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.